Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan mulai pada sore kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, hati yang paling terbaik. Karena cuaca juga mendukung ya Bapak Ibu Saudara. Agak syahdu seperti itu. Tapi kita tidak akan meruntuhkan semangat kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan, pertemuan, setiap ibadah-ibadah yang sudah Tuhan izinkan. Kami bersyukur Tuhan, bila Roh Kudus bekerja atas kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, pulihkanku. Biarlah pada sore hari ini Tuhan kami memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami bisa memuji muliakan nama Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri karena kita mau nyalakan api roh kita untuk tetap membara di dalam Tuhan, untuk siap melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa
Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku jadi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku jadi oh 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 oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku jadi Oh, 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 oh. tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku jadi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Amin Bapak Saudara. Kita mau nyalakan api kita. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita seperti ini. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan setiap kami Tuhan, kami tahu kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan, sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami tahu hidup kami bernilai, kami tahu hidup kami berharga. Terima kasih Bapa. Hidupku dahulu yang tak mengenalmu terhilang, terbuang, dan kini kau hadir menghapus dosaku, cintamu sempurna. Dalam terangmu ku berjalan, dengan darahmu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Dalam darahmu ku berjalan, dengan darahmu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungkur berjanji untuk setia selamanya. Hidupku ya dulu yang tak mengenalmu terhilang, terbuang, dan kini kau hadir menghapus dosaku, cintamu sempurna. Dalam terangmu ku berjalan, dengan darahmu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Dalam terangmu ku berjalan, dengan darahmu aku
setia selamanya. Tiada ku ragu untuk percaya. Kau pembelaku yang sempurna. Tiada ku ragu untuk percaya. Kau pembelaku yang sempurna. Dalam terang-Mu ku berjalan, dengan darah-Mu aku aman. Mahkota duri bukti cinta-Mu, Kau rela mati gantikanku. Dalam terang-Mu ku berjalan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Gembala. Aku aman. Mahkota duri bukti cinta-Mu, Kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungkur, Kini ku tersungkur, berjanji untuk setia selamanya. Kami menaikkan setiap nyanyian dan pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan kami hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kalau di saat sore malam hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami beribadah, untuk kami berbakti, kami percaya semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah setiap nyanyian pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan duduk dengan dia mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka telinga kami, pikiran dan hati kami agar kami mengerti, memahami dengan jelas apa yang jadi kehendak Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba, agar hamba dimampukan menjelaskan dengan seterang-terangnya apa yang hamba persiapkan dan sampaikan. Biarlah kiranya boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap jemaat semua, dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Terima kasih rekan-rekan pelayan pujian penyembahan, dipersilahkan duduk. Baik, shalom, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara, sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Baik, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan di minggu yang pertama bulan November ini, tentunya Bapak Ibu Saudara melihat ada sesuatu yang berbeda di depan. Ya, mimbarnya, podiumnya baru. Ya, dan ini kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ruli, untuk dukungannya. Pak Ruli dengan kemurahan hatinya mendukung gereja kita dengan membuatkan podium yang cantik ini, ya. Rencananya memang mau dipakai untuk di ruko yang baru itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ruli, Tuhan memberkati, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya jadi makin semangat ibadah, ya. Jadi makin semangat dengar firman, enggak terus wah Daniel lagi sing khotbah suwe gitu kan. Ya, mari kita makin bersemangat. Nah, tema kita di bulan November adalah pribadi yang mampu menjaga perasaan Roh Kudus. Atau kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, kita masuk di bagian yang kelima dari pembahasan kita setengah tahun ini. Dari mulai Juli, kita belajar mengenai bagaimana kita jadi pribadi yang jujur, berbicara apa adanya, mengucapkan kebenaran. Kemudian Agustus kita menjadi pribadi yang sabar, gak cepat marah,
Ya, September belajar bagaimana jadi pribadi yang tidak egois, mementingkan orang lain. Kemudian di bulan Oktober, bulan kemarin baru kita lewati, jadi pribadi yang kata-katanya itu memberkati, kata-katanya baik. Nah, bulan November kita masuk di bagian yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, menjadi pribadi yang mampu menjaga perasaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah bagian kedua dari pembahasan kita 1 tahun. Kalau di tahun 2024 kita belajar dimensi baru, ciptaan baru, maka ini adalah karakter-karakter manusia baru berdasarkan surat Paulus dalam jemaat Efesus, khususnya pasal yang keempat. 1, 2, 3, 4 dan kita memasuki bagian ini. Bulan depan kita akan tutup dengan belajar bagaimana jadi pribadi yang bisa ngampuni orang lain. Kalau selama ini kita mungkin masih nyimpen akar pahit, nyimpen problem dalam hati dan kita nggak mau ngampuni, ya bulan depan kita bisa belajar. Nah, sekarang kita mau belajar bagian yang kelima ini. Ayatnya dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing atau boleh baca di sana. Mari kita baca bersama-sama, toh ayatnya pendek, ya. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Efesus 4 ayat yang ke-30, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kita mau buka ayat yang lebih mudah lah kira-kira. Lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk bisa dimengerti. Ayatnya sama tapi Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, TSI, ya. Dituliskan demikian, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sini atau juga bisa baca di Alkitab HP, ya. Dituliskan begini, selain itu jangan sampai cara hidupmu, katakan cara hidup Bapak Ibu, cara hidup, jangan sampai cara hidup kita membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah. Dan Roh Kudus juga menjamin, katakan menjamin keselamatanmu pada hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Siapa di sini yang nggak senang kata jaminan? Mas Gren kalau datang ke toko elektronik, pengen beli TV misalnya, sama-sama bagus warnanya, cerahnya sama, harganya sama, yang satu garansi 3 bulan, yang satu garansi seumur hidup, mana yang mau dibeli? Seumur hidup. Karena garansi atau jaminan memberikan ketenangan. Nek rusak, bisa tinggal saya garansikan. Ada jaminannya. Apalagi kalau sampai beli TV harganya udah mahal, Pak ini nggak ada garansinya ya, rusak resiko tanggung pembeli. Wah ya sudah, kita mungkin akan berpikir ulang. Nah, Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan belajar Roh Kudus itu bahkan menjamin keselamatan kita. Makanya orang-orang Kristen itu pede-pede, orang-orang Kristen itu yakin gitu bahwa hidup saya aman, bukan hanya aman sekarang di dunia, bahkan nanti kehidupan yang kekal pun saya aman. Amin. Nah, kita mau belajar lebih lanjut Bapak Ibu terkait bagaimana kita bisa memahami bahwa pribadi Roh Kudus itu ternyata harus betul-betul kita pikirkan. Kita mengenal Allah Bapa, Bapak Ibu. Kita juga mengenal Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Tapi berapa banyak kita memahami Allah Roh Kudus? Ya, kita mau belajar bersama-sama. Sebelumnya saya mau sampaikan, ini saya pikir sudah cukup Bapak Ibu pahami, tapi perlu saya landasi dulu di awal, bahwa pesan ini Rasul Paulus tulis kepada jemaat Efesus. Kita sudah ngerti kemarin, jemaat Efesus itu ada tekanan-tekanan di dalamnya. Kota Efesus penuh dengan pemujaan berhala, Dewi Artemis. Budayanya campur-campur, ada penyembahan-penyembahan berhala di sana. Amoralitas, tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Kemarin sudah sempat disinggung bahwa kuil Artemis menjadi kuil pemujaan, di mana salah satu bentuk pemujaannya adalah orang yang datang ke sana itu berhubungan seks dengan imam-imam perempuan yang ada di kuil Artemis. Jelas itu tindakan yang tidak bermoral, apalagi ditinjau dari kacamata Kristen. Ya. Ditambah lagi kota Efesus kota besar, sehingga jemaat Efesus itu juga tentunya
dapat iming-iming kekayaan atau kekuasaan. Oleh karena itu, jemaat Efesus menurut Rasul Paulus harus betul-betul memikirkan gimana punya cara hidup sebagai ciptaan baru. Umat yang kudus yang beda dengan dunia. Jangan sampai orang-orang Kristen hidupnya masih sama seperti yang belum kenal Kristus. Itu kira-kira cara berpikirnya Rasul Paulus. Misalkan Mbak Dita ini hidup pada zaman Efesus waktu itu. Paulus tidak ingin melihat kehidupan seorang Mbak Dita, jemaat Efesus waktu itu. Sama-sama menyembah Dewi Artemis, amit-amit. Sama-sama punya tindakan amoralitas. Sama-sama mengejar kekayaan dan kekuasaan. Lalu apa bedanya Mbak Dita sebagai jemaat Efesus? Misalkan dibandingkan dengan orang-orang Efesus yang lain. Gak ada bedanya. Nah sama seperti kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai cara hidup kita tidak menunjukkan karakter manusia baru. Terus apa bedanya saya dengan orang-orang di luar sana? Apa bedanya Pak Yoto, Pak Ruli, Pak Daniel, Chris, Pak Daniel, R, Mas Gren misalkan sebagai bapak-bapak ini. Kalau sampai cara berpikir kita sebagai seorang ayah Kristen, sebagai seorang suami Kristen, kalau sampai cara hidup kita sebagai seorang bapak yang Kristen, sama seperti orang-orang dunia. Lalu di mana orang bisa melihat Kristus hidup dalam hidup kita? Gimana caranya? Nek podo wae, betul gak Mas Gren? Makanya orang-orang Kristen itu punya tanggung jawab bahwa hidupnya harus betul-betul berbeda dengan dunia. Nah, uniknya Bapak Ibu, uniknya kalau kita perhatikan pesan-pesan Rasul Paulus ini tentang karakter manusia baru, itu ketika nyentuh ayat 30 ini, jadi rodok beda gitu. Jadi agak unik gitu loh. Coba kita ingat baik-baik. Misalkan di ayat yang ke-25, awal bulan Juli, kita memulai perjalanan karakter manusia baru. Dikatakan jangan berdusta. Bapak Ibu Saudara, memahami jangan bohong itu gampang enggak, Pak Daniel? Memahami bagaimana atau memikirkan pribadi yang jujur jangan bohong. Bayangkan ini gampang apa susah? Gampang. Kemudian kita masuk ayat yang ke-26. Ayat 26 itu jadi pribadi yang sabar, enggak gampang marah. Gampang enggak bayangkannya Mas Gren? Gampang. Lalu bulan berikutnya kita belajar bagaimana jadi pribadi yang tidak egois, tidak mencuri. Bayangkannya gampang enggak Pak Yoto? Orang yang enggak jiko milik orang lain. Mudah. Pak Ruli, bulan lalu kita belajar pribadi yang tidak berbicara kotor. Bayangkan ini gampang ya Pak? Gampang kan? Nah, tapi begitu masuk ayat 30, janganlah kamu menjadi orang yang mendukakan Roh Kudus. Loh, mulai beda. Loh kok geser? Dari mulai ngomongin kejujuran, kesabaran, tidak egois, tidak cepat berkata kotor. Tiba-tiba Paulus berbelok, jangan dukakan Roh Kudus. Nah, mulai serius dan sangat Kristen gitu loh. Nangkep Bapak Ibu. Kalau ngomongin jadi orang itu harus jujur. Kepercayaan lain ngajari enggak? Ngajari. Jangan cepat marah. Orang lain, kepercayaan agama lain ngajari enggak? Ngajari. Jangan egois, bantu orang lain. Kepercayaan lain juga sama. Jadi pribadi yang jaga omongan, gak omong kotor. Tadi saya tanya Pak Ruli. Kepercayaan lain pun juga melakukan hal yang sama. Tapi ngomongin mendukakan Roh Kudus. Agama lain kenal Roh Kudus. Apa kuwi? Roh Kudus, apa kuwi? Rok ngerti aku, rok. Saya gitu. Roh Kudus, apa itu? Tapi Paulus langsung bergeser, berbicara jangan mendukakan Roh Kudus. Ini pesan yang unik. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang pendek ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus memahami Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu pribadi. Dia adalah pribadi yang sama hebatnya, sama agungnya, sama dahsyatnya dibanding dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Sama. Allah Roh Kudus juga Allah. Karena kita mengenal Trinitas. Apa itu? 3 pribadi, 1 hakikat. Allah Bapa, Allah yang mau untuk berdamai dengan kita. Allah Anak, Allah yang mau
berkorban untuk kita. Allah Roh Kudus, Allah yang mau bermitra dengan kita. Kenapa saya katakan mau bermitra? Karena Roh Kudus ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Setiap hari ngawal kita, gandeng kita, bekerja sama dengan kita. Jadi Allah Roh Kudus itu pribadi. Sebagaimana Pak Daniel pribadi, sebagaimana istri saya Bu Putri pribadi, punya perasaan. Roh Kudus punya perasaan Bapak Ibu. Ayat yang ke-30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, kata mendukakan ini mencerminkan ada kesedihan yang sifatnya intim dan relasional. Intim mendalam ini ngomongin hubungan. Karena sekali lagi Roh Kudus itu bermitra sama kita. Ada setiap hari, ada di dalam kita. Dan Roh Kudus ini betul-betul menginginkan, mengharapkan kekudusan kita. Namanya aja Roh Kudus. Dan kita pun dituntut sama kudus. Nah itu ada di dalam kita. Makanya ketika kita menolak untuk ngikuti Roh Kudus, kita menolak untuk taat sama Roh Kudus, maka Roh Kudus dikatakan berduka. Nah, kesedihan ini bukan karena sekedar kita nggak taat Bapak Ibu. Misalkan Karen sebagai seorang anak dari Pak Yoto Biyoto, ketika Karen dipenging itu diperingatkan, betul ya, penging itu diperingatkan oleh Pak Yoto misalnya. Ojo nduk, ojo gini gitu. Kemudian Karen ngeyel, tetap melakukan hal yang dilarang oleh ayahnya. Maka Pak Yoto sebagai orang tua itu berduka. Nah, berdukanya ini bukan semata-mata karena Karen ini tidak taat. Karena Karen itu bukan karyawannya Pak Yoto. Yang tanggung jawabnya nurut. Karen ini bukan bawahannya Pak Yoto yang tanggung jawabnya kudu manut, bukan. Kalau bawahan manut. Hamba itu harus taat. Tapi Pak Yoto sebagai orang tua, sama saya dengan Niel sebagai orang tua, berduka bukan sekedar karena tidak taat, tetapi karena Karen tidak hormat. Akhirnya relasi ini menjadi rusak. Gak hormat. Karena Pak Yoto itu orang tua. Ketika anak-anak gak mau taat, itu bukan sekedar egonya orang tua yang terluka. Bukan masalah sekedar tidak taatnya itu. Tetapi, kok anakku tidak menghargai hubungan ayah dan anak ini loh. Sebagai orang tua dan anak. Demikianlah perasaan Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara nggak taat sama Roh Kudus itu terluka, berduka, bukan sekedar karena kita nggak nurut, bukan karena kita nggak taat. Roh Kudus itu bukan seperti pribadi manusia yang egonya tinggi gitu loh. Ketika disenggol egonya nesu, itu tidak. Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Allah itu sempurna dalam kasihnya, sempurna dalam karakternya. Allah bukan manusia yang perasaannya labil, bisa diombang-ambingkan, enggak. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Allah itu setia kepada kita, ketika kita tidak setia, apakah setianya berubah? Halo Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak setia kepada Allah, apakah Allah berubah setia? Tidak, karena Allah sempurna. Allah baik kepada kita. Ketika kita nggak baik sama Allah, apakah kebaikannya akan berubah? Tidak. Sama atau seperti orang tua. Ketika orang tua mengasihi anaknya, anak mengkhianati orang tua, apakah orang tua akan hilang kasihnya kepada anak? Tidak. Sehingga berdukanya itu masalah apa? Berdukanya karena akhirnya hubungan ini terhianati. Roh Kudus berduka karena kita nggak taat, bukan karena kita bandel, bukan karena kita nggak baik. Tapi karena kita tidak menghargai hubungan persekutuan yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus ini loh. Kita nggak menghargai, sehingga akhirnya perasaan Roh Kudus terluka. Kalau kita menolak untuk jujur, kita menolak untuk sabar, kita jadi pribadi yang suka bohong, kita pribadi yang gak sabar, egois, berkata kotor dan lain sebagainya, kita terus melakukan hal seperti ini, kita ini sedang meremukkan hati Roh Kudus.
Karena ini bentuk perlawanan terhadap tuntunan Roh Kudus. Jelas ini melukai perasaan Roh Kudus. Bukan semata karena kita enggak baik, tapi karena kita tidak menghargai relasi dengan Allah. Saya tanya, kalau ada anak yang bandel di sekolah, orang tuanya dipanggil ke sekolah, yang bikin orang tua ini sedih karena bandelnya anak ini, atau karena anak ini akhirnya harus menyeret hubungan yang dipertaruhkan antara anak dan orang tuanya. Kalau masalah bandel, nakal, Pak Ruli sebagai orang tua, ketika melihat anaknya nakal atau bandel, maklum enggak Pak? Saya yang baru orang tua 3 tahun aja, ngelihat seperti itu, ya maklum. Tetap ditegur, tetap diperingatkan. Tapi apa terus diguang Pak? Pak Yoto, anak-anak sudah besar. Ketika melihat anak berontak, maklum enggak Pak? Apa terus langsung Karen dicoret dari kakak gitu Pak? Sakemen. Bener enggak Bu? Apakah itu yang Bu Yoto terus niatkan? Langsung Pak coret kok kakak? Enggak. Tapi terluka enggak kalau sampai anak-anak kita begitu? Terluka. Terlukanya karena apa? Kenapa anakku tidak bisa memahami bahwa aku begitu mengasihi dia? Kok sampai melakukan hal seperti itu? Nah itu loh, dukanya Roh Kudus itu begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus berduka, itu bukan karena egonya Roh Kudus kena seperti kita manusia, bukan. Tapi karena ada relasi yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, diperdamaikan di atas kayu salib, kita merusaknya. Hati-hati. Roh Kudus itu lembut banget. Makanya lagu tadi kan katakan Roh Kudus manis dan lembut, gitu kan? Lembut Roh Kudus itu. Tapi berapa banyak kita kok malah melukai hati Roh Kudus dengan cara seperti ini. Makanya minggu lalu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita hanya ngerti tentang kejujuran, kita ngerti tentang kesabaran, kita ngerti tentang tidak egois, kita ngerti untuk berkata baik, tapi cuman berhenti di ngerti. Jangan sampai. Karena kalau kita cuman ngerti tapi kita tidak melakukan kejujuran, tidak melakukan kesabaran, kita jadi pribadi yang tetap egois dan terus berkata kotor, kita sedang menipu diri sendiri dan mendukakan Roh Kudus. Jadi Paulus itu setelah ngomongin karakter, tiba-tiba Paulus langsung ngomong, jangan dukakan Roh Kudus ya. Kenapa? Karena sebenarnya seakan-akan Paulus bilang begini loh, kalau andai kata saja kamu jemaat Efesus nih mau nurut sama Roh Kudus, kamu akan dimampukan jadi pribadi yang jujur, sabar, gak egois, karena kekuatannya datang dari Roh Kudus. Tapi seberapa sering justru kita ngeyel sama Roh Kudus, kira-kira begitu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, Roh Kudus ternyata punya perasaan. Karena Roh Kudus pribadi Pak, Bu. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar power ya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara jeli, teliti, JKI-MCC itu ikut merayakan dan ikut juga mengadakan ibadah KKR 10 hari. Tapi namanya bukan KKR pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan dalam setiap hidup kita sudah ada Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara teliti dan jeli, di MCC itu namanya KKR memperingati pencurahan Roh Kudus. Sekedar memperingati saja hari-hari itu di mana kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Bukan kita harus nunggu Tuhan penuhi aku, sudah dipenuhi. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin kita percaya sama Yesus. Karena karena Roh Kuduslah yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Roh Kudus itu pribadi, lembut, kita harus jaga perasaannya. Yang kedua, Roh Kudus ini mempersatukan gereja. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, efeknya kita akan menjauhi gereja. Kita berpotensi memecah gereja. Karena Roh Kudus itulah yang mempersatukan gereja. Pribadi manusia baru seharusnya menghargai kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, ayat yang ke-30 ini tuh gak ada kata-kata mengenai kesatuan loh. Kalau saya boleh baca lagi ayat 30,
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tidak ada pembahasan mengenai kesatuan di sini. Nah, inilah pentingnya membaca Alkitab dengan konteks. Inilah pentingnya membaca Alkitab itu tidak boleh satu ayat saja. Tidak boleh lepas dari ayat-ayat di atasnya maupun ayat-ayat di bawahnya. Ayat 30 itu enggak tiba-tiba muncul. Ayat 30 enggak berdiri sendiri. Ayat 30 ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Yang kalau kita baca utuh, maka kita akan ngerti cara berpikir daripada Rasul Paulus ini. Ternyata Roh Kudus itu punya peranan penting. Sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-30 tadi saya katakan unik. Kenapa unik? Karena bukan hanya pesannya yang langsung beda. Tadi saya katakan ayat 25 itu ngomongin kejujuran. Kejujuran itu ngomongin hal yang nampak, kelihatan. Kemudian berbicara mengenai kemarahan, tidak egois, berkata benar. Unik ketika ayat 30 tiba-tiba muncul dengan nuansa yang beda. Nah, uniknya bukan hanya karena pesannya yang beda, tapi unik karena ada subjek yang beda. Ketika ngomongin kejujuran, hubungannya sama manusia. Ketika ngomongin kemarahan, hubungannya sama manusia. Ketika ngomongin keegoisan, hubungannya sama manusia. Ketika ngomongin perkataan kotor pun hubungannya sama manusia. Ayat 30 hubungannya bukan sama manusia, sama Roh Kudus. Unik. Nah, lalu saya neliti, saya baca berkali-kali, Tuhan kok ini kok unik. Muncul kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama berarti mendukakan Roh Kudus itu termasuk karakter manusia lama. Kemungkinan pertama. Kenapa kok mendukakan Roh Kudus muncul di pasal yang bicara mengenai manusia baru, karakter lama, karakter baru. Tidak jujur, karakter manusia lama atau baru, Pak? Lama, tidak sabar, egois, lama, berkata kotor, lama, mendukakan Roh Kudus, karakter manusia lama. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ayat 25, 26, 27, 28, 29 ngomongin bagaimana kita berdosa terhadap sesama, kenapa 30 kok ngomongin hubungannya berdosa dengan Allah Roh Kudus, dengan pribadi Roh Kudus? Kemungkinan kedua, relasi yang dijaga itu bukan hanya tentang relasi dengan sesama, tapi relasi kepada Roh Kudus juga harus dijaga. Kemungkinan kedua. Nangkep enggak maksud saya Bapak Ibu? Kan kita harus baca itu, kok beda ya, kenapa? Oh, kemungkinan pertama maksudnya Paulus itu berarti mendukakan Roh Kudus itu termasuk karakter manusia lama. Kemungkinan kedua, oh berarti yang dijaga bukan cuma perasaan manusia, perasaan Tuhan pun harus dijaga. Tapi muncul kemungkinan ketiga, ketika saya merenung, kemungkinan ketiga bahwa relasi Roh Kudus, relasi kita dengan Roh Kudus itu akan sangat mempengaruhi relasi kita dengan sesama, khususnya tubuh Kristus. Itu kemungkinan yang ketiga. Maksudnya apa? Ketika dari 25, 26, 27, 28, 29 ngomongin kejujuran, kesabaran, keegoisan, dan juga perkataan yang kotor berubah menjadi perkataan yang baik. Ini ngomongin relasi dengan manusia semua. Tiba-tiba ayat 30 muncul, ngomongin relasi dengan Roh Kudus. Maka saya merenung, ada kemungkinan bahwa Paulus menekankan, seandainya hubungan kita dengan Roh Kudus beres, kita tidak perlu khawatir tentang kejujuran. Seandainya hubunganmu dengan Roh Kudus beres, harusnya kamu lambat untuk marah. Seandainya hubunganmu dengan Roh Kudus beres, harusnya jadi pribadi yang gak egois. Kalau kita hubungan dengan Roh Kudus beres, kira-kira apa muni-muni kata-kata kotor? Tidak. Nah, ini membuat saya bergairah. Oh, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Roh Kudus ini. Karena sekali lagi yang memampukan kita untuk memiliki karakter manusia baru bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita saleh. Yang memampukan kita jadi jujur, jadi sabar, jadi gak egois, jadi berbicara yang baik. Yang memampukan itu semua karena Roh Kudus. Maksudnya begitu.
Oleh karena itu sama halnya berarti kalau kita mau hubungan dengan sesama ini baik, khususnya sesama anggota tubuh Kristus. Kalau kita mau gereja kita maju, kalau kita mau gereja kita bersatu, salah satu kunci yang terutama adalah jaga hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mempersatukan. Apakah ini cocok logi? Oh enggak ternyata. Ketika saya teliti dalam surat yang sama, surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-22, Paulus sudah menyinggung hal ini. Dikatakan di situ ayat Efesus 2 ayat 17 sampai 22, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh. Kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan seterusnya ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Artinya roh itu sangat menginginkan kesatuan gereja. Ayat ini tadi mengatakan ia memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini ngomongin bagaimana Paulus itu bicara kepada orang-orang di luar Yahudi. Tuhan itu menginginkan baik orang yang dekat yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang jauh yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi, keduanya dipersatukan menjadi sewarga kerajaan Allah. Yang mempersatukan siapa? Roh Kudus. Ayat tadi dengan jelas mengatakan begitu. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh. Dalam satu roh yaitu Roh Kudus beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah yang begitu pengen gereja bersatu. Ayat Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan dengan cepat. Di sana juga dituliskan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Dan seterusnya dan seterusnya. Satu tubuh dan satu roh. Jadi Roh Kudus itu pengen banget gereja bersatu. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau ingat Kisah Para Rasul baik pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 4, ketika jemaat mula-mula itu penuh dengan Roh Kudus, salah satu cirinya mereka apa Bapak Ibu? Tiap-tiap hari berkumpul. Baik di rumah ibadah maupun di rumah-rumah. Ngapain? Samgong? Enggak dong. Ngapain? Ngumpul di rumah-rumah. Ngapain Pak? Berdoa, memuji Allah sambil memecahkan roti. Betul enggak? Kalau lupa nanti dibuka, Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Ketika Pentakosta terjadi, jemaat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah mereka terus langsung bikin KKR? Enggak bikin KKR Pak. Ngapain? Tiap-tiap hari berkumpul di rumah ibadah, di rumah-rumah, berdoa memuji Tuhan sambil memecahkan roti. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara, pengennya itu ibadah loh. Pengennya ngumpul, pengennya persekutuan. Sehingga kalau kita bicara mengenai kesatuan jemaat, hal yang harus diperhatikan oleh setiap jemaat ialah hidup seturut tuntunan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, saya harus katakan begini. Bahwa Paulus itu kepada jemaat Efesus menginginkan agar gereja atau jemaat Efesus tetap bersatu, kudus, kuat dalam iman di tengah lingkungan Efesus yang sulit. Maka kata lainnya, kalau jemaat mendukakan Roh Kudus, kalau jemaat melukai perasaan Roh Kudus, ini akan melemahkan kesehatan rohani dan kesatuan mereka sebagai satu tubuh. Kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini jadi pribadi ngeyel-ngeyel sama Roh Kudus, gak mau nurut, maka JKI MCC sebagai gereja Tuhan, satu tubuh Kristus akan makin lemah. Kenapa? Ya karena akan undur satu persatu pasti. Undur satu persatu. Izinkan saya berkata demikian,
Orang-orang yang tidak menghargai hubungan dengan Roh Kudus biasanya juga tidak menghargai hubungan dengan tubuh Kristus. Orang-orang yang gak nurut sama Roh Kudus. Orang-orang sing ngeyel, dituntun sama Roh Kudus, mbok dadi wong sing sabar, enggak sabar. Jangan ngomong kotor malah ngomong kotor. Sing jujur malah enggak jujur. Semua bentuk nafsu, dorongan untuk berdosa, Roh Kudus selalu ingatkan kita untuk tidak melakukan itu, tapi kita ngeyel. Begitu kita ngeyel, kita mendukakan roh. Coba cek dan ingat-ingat. Selama Bapak Ibu Saudara jatuh bangun dalam dosa, umumnya pengen dang-dang ke gereja atau aku tak arah ning gereja sih. Coba pikirkan. Momen-momen di mana kita jauh dari Roh Kudus. Momen-momen di mana kita melukai hati Roh Kudus. Momen-momen di mana kita mengingkari kekudusan kita. Momen di mana kita jatuh dalam dosa. Umumnya jadi makin semangat ke gereja atau aras-arasan bersekutu. Yang mana? Aras-arasan. Kenapa? Ya itulah yang terjadi. Hati-hati, mendukakan Roh Kudus tidak hanya berdampak pribadi, Pak Bu. Mendukakan Roh Kudus akan juga berdampak secara komunitas. Oleh karena itu kenapa toh kita itu diingatkan terus, ayo taat sama firman, lakukan firman. Semata-mata agar hidup kita semakin baik. Semata-mata agar kita sejahtera, tenang, turunnya angler. Karena kalau kita terus ngeyel sama Tuhan, terus ngeyel sama Roh Kudus, kita dibuat gelisah, nggak tenang. Ujung-ujungnya aku tak arane gereja sik wae. Saya nggak oikos dulu. Saya bersyukur kita di tempat kita, gereja kita ada komsel, ada oikos. Perhatikan, orang-orang yang jarang sekali mau terlibat di oikos. Ada indikasi lagi ngeyel sama Roh Kudus. Ada indikasi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan orang-orang yang tidak menghargai hubungan dengan Roh Kudus biasanya juga enggak menghargai relasi dengan tubuh Kristus. Saya nemu foto yang menarik nih ya. Ini ada Bu Kris yang pakai baju koran nih. Ada Bu Nyoman, ada Pak Ruli, ada Pak Andreas. Pak Ruli, kalau pertemuan Bapak-bapak RT mau enggak pakai baju kayak gini, Pak? Bu Nyoman kalau PKK misalnya atau arisan apa gitu, mau enggak pakai baju kayak gini? Lah kok di gereja mau, Bu? Pak. Kemarin Pak Daniel malah pakai baju plastik. Fotonya tak cari belum ketemu. Kira-kira jaga toko mau enggak pakai baju kayak gitu? Mungkin Pak Daniel, Mbak Ase dan yang lain juga mungkin mikir kok yo kok Deben kok gelemen yo gitu kan. Karena hari itu kita dalam rangka retret, kita merasakan bagaimana persekutuan tubuh Kristus begitu erat, begitu raket gayeng, sehingga kita rasanya itu nggak ada jarak. Bersatu aja, nyampur semua, ada semangat kesatuan, ada semangat kebersamaan. Tapi kira-kira orang-orang yang jarang datang persekutuan, orang-orang yang jarang datang ibadah, orang-orang yang bandel ngeyel dengan Roh Kudus, kalau diajak begini ini apa kira-kira mau? Sen aku mau ndak usah om, tak jadi peserta aja, tak duduk manis aja. Karena semacam ada hatinya itu menjaga jarak dengan persekutuan, menjaga jarak dengan tubuh Kristus. Ingat, Roh Kudus itu sangat menginginkan kesatuan. Jadi orang-orang yang hidupnya itu dituntun sama Roh Kudus, pasti orang-orang yang terlibat aktif membangun gereja, membangun persekutuan. Bangun gereja bukan saya nggak lagi ngomongin bangun bangunan ya, enggak. Tapi membangun persekutuan orang percaya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan untuk membangun tubuh Kristus. Itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang nurut sama Roh Kudus. Tapi coba kalau di tempat persekutuan, gereja atau komunitas, isinya kok wis nek ora padu, geseh, udur, apalagi eleh-elan,
ada indikasi. Kehidupan jemaat-jemaatnya gak mau nurut sama Roh Kudus. Kelihatannya ngumpul, tapi hidupnya gak nurut sama Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Karena kalau nurut sama Roh Kudus, klik sama Roh Kudus, cocok sama Roh Kudus, pasti semangatnya membangun kesatuan. Gerejanya hidup, bertumbuh, bertambah. Itu efek kok, itu otomatis kok. Jemaat mula-mula, dari awalnya 120 di loteng Yerusalem. Tiba-tiba hari Pentakosta nambah berapa? Setidaknya 3.000 orang dibaptis. Beng. Betul? Deng gitu aja. Kemudian nambah lagi, terus bertambah lagi. Sampai akhirnya orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi itu bilang sama murid-murid bahwa kamu sudah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Nambahnya cepat, deng, 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 deng. Kenapa? Karena Roh Kudus menginginkan kesatuan gereja. Itu Roh Kudus. Jadi orang-orang yang ngeyel sama Roh Kudus biasanya wes intinya di gereja selalu aja bikin ulah, bikin rame, bikin pecah. Indikasi. Kemarin sore ketika kami membahas hal ini di ibadah Metanex remaja, ada pertanyaan dari Mas Bayu ini. Om, apa ciri-ciri, tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan jelas, sederhana, bahwa orang itu mulai mendukakan Roh Kudus? Apa ciri-cirinya? Saya katakan ciri-ciri paling jelas adalah mulai menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena Ibrani ngomong begitu. Surat Ibrani bilang, ini dampak yang akan sangat kelihatan. Ketika seseorang hidupnya gak mau ngikutin pimpinan Roh Kudus, dia akan mulai menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Males. Kalau kata Bu Nyoman tadi, males. Malesnya apa? Banyak faktornya. Kenapa? Satu, mungkin dia gak nyaman. Ada dosa yang disembunyikan, datang ke gereja, selalu mendapatkan ajaran, didikan, Roh Kudus sedang mengkoreksi, gak nyaman loh. Ketika seseorang ditegur, nyaman gak Mas Gren? Nggak nyaman. Ketika kita duduk di kursi dan Roh Kudus sedang negur kita, mengajar kita, ada rasa nggak nyaman. Daripada kurang nyaman, mendingan rasa teko. Faktornya bisa seperti itu. Ada faktor juga, kenapa akhirnya kok justru malah orang-orang ini malah nggak datang ke gereja? Karena mereka merasa takut terhakimi. Tapi semua akarnya satu, karena sedang berontak terhadap Roh Kudus. Itu akarnya. Oleh karena itu, mari kalau kita mau menginginkan kesatuan, kita menginginkan gereja ini terus bertumbuh. Semakin hari menjadi pohon yang rindang dan memberkati banyak orang, pastikan Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi kita taat, menyenangkan hati Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus itu menjamin keselamatan. Tadi kita bicara jaminan. Mas Gren tadi pilih yang jaminannya garansinya seumur hidup. Sama, saya juga milih yang seperti itu. Efesus 4 ayat 30 katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu materainya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa Roh Kudus itu bahkan bukti kita ini miliknya Allah. Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu Saudara itu bukti bahwa kita milik Allah. Dan Roh Kudus menjamin keselamatan kita. Roh Kudus menjamin keselamatan kita. Sudah kesegel, tok, resmi, sah, keselamatan terjamin. Supaya kita semua ngerti, sadar, karena tadi kita bicara Allah Roh Kudus menuntun, Allah Roh Kudus mengarahkan, jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa, kedagingan. Tapi Paulus bilang, Roh Kudus itu jamin loh, jadi garansi. Terus gimana solusinya? Betul. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayat ini tadi bukan hanya ngomongin Roh Kudus itu memeteraikan. Kalau Paulus hanya mau menekankan bahwa dengan Roh Kudus kita semua selamat, bagian yang ini mendingan jangan dibilang dong. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Betul? Kalau Paulus hanya mau mengajarkan orang yang punya Roh Kudus garansi selamat, mendingan jangan ngomong masalah jangan mendukakan Roh Kudus. Enggak usah ada larangan apa-apa. Sepakat? Tapi
Sekalipun Roh Kudus itu materai dan jaminan, diawali dengan sebuah peringatan, jangan dukakan Roh Kudus. Artinya apa? Ternyata Roh Kudus itu bukan cuma materai, bukan cuma jaminan kita. Sekalipun Paulus menekankan dengan jelas bahwa Roh Kudus itu memateraikan, kita mendapat jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, penebusan, itu semua ditekankan Paulus. Tapi Paulus tidak cuman serta-merta ngomong Roh Kudus itu jaminan, tapi Roh Kudus juga menguduskan. Dia bukan hanya memeteraikan kita, tapi dia menguduskan. Maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat, di awal-awal tahun ini saya menyebutkan ada 3 tahapan. Ada doktrin keselamatan yang menjelaskan ada 3 tahapan manusia diselamatkan karena iman. Yang pertama namanya justification atau doktrin pembenaran karena iman. Pembenaran itu terjadinya 1 kali. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Tapi justification itu terjadinya sekali seumur hidup. Di momen kita percaya pada Yesus, pitados kalian Gusti Yesus, kita dibenarkan. Tapi setelah itu ada proses yang namanya sanctification, proses pengudusan setiap hari. Bagaimana itu caranya? Dengan cara Roh Kudus menjadi mitra kita. Roh Kudus itu ngandani Mas Gren. Mulai gereja, ada motor, kuncinya cementel, gak ada orang. Kesempatan nih, CCTV gak ada gitu kan. Lagi butuh duit, bisa ini dicangking tanpa surat-surat didol 1,5 juta ya payu gitu kan misalkan. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena Roh Kudus melakukan tugasnya, pengudusan. Roh Kudus memberitahu, jangan, itu mencuri, itu egois, itu berdosa, itu mendukakan hatiku. Enggak nyolong. Nah, Roh Kudus itu melakukan proses pengudusan, menguduskan, sanctification. Yang pertama tadi justification, pembenaran, yang kedua sanctification, pengudusan, dan yang ketiga nanti namanya glorification. Glorification ini ngomongin masa depan Bapak Ibu. Ketika kita mendapat bagian yang dijanjikan itu, kita akan dimuliakan, glorification. Nah, selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup, ambegan, nafas, jantung masih berdetak, kita mengalami proses yang namanya pengudusan. Siapa yang menguduskan kita? Tesalonika katakan Roh Kudus itulah yang menguduskan Bapak Ibu Saudara. Menguduskan itu bukan artinya oh ini kotor dicelup ke cemplung, oh udah jadi kudus. Enggak, pengudusan itu proses setiap hari. Jangan mencuri, diingatkan kita berjalan. Jangan ngomong kotor, Roh Kudus yang akan nuntun kita. Artinya, saya akan segera simpulkan, artinya sekalipun Roh Kudus itu materai, membuktikan kita milik Allah, kita dimateraikan Roh Kudus. Tapi ketika kita mendukakan roh, gimana mendukakan roh? Dengan cara menolak pengudusannya, kita menolak pekerjaan pengudusan Roh Kudus, kita sedang menolak menjadi serupa seperti Kristus. Walaupun Roh Kudus itu materai, tapi ketika Roh Kudus bilang, ayo ning gereja, mengkose. Ayo ngampuni, nanti dulu. Ayo ngomong yang benar, enggak nanti dulu. Kita menolak pengudusan Roh Kudus. Apakah masih jaminan? Bukan Allah yang mencabut janjinya, tapi kita yang merusak perjanjian itu. Bukan Tuhan yang merobek segelnya, tapi kita sendiri yang menolak. Karena kita gak mau dikuduskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat ini saya gak akan baca terlalu panjang. Nanti tolong dibaca. Di 1 Korintus 12 ayat 3, intinya di situ dituliskan bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun mampu berkata Yesus Tuhan. Artinya yang membuat kita bisa percaya Yesus itu Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 29, 38 sampai 39, intinya di ayat itu dijelaskan begini. Bahwa dosa yang berat itu adalah dosa menginjak-injak anak Allah. Atau mengingkari, undur dari iman percaya kepada Yesus.
Artinya kalau disimpulkan, selama kita beriman penuh pada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu jaminan kita menerima keselamatan. Tapi harus tetap beriman loh. Harus tetap beriman. Ya. Nah, tapi hidup dalam pengudusannya supaya kita tidak semakin menjauhi dan meninggalkan keselamatan yang dianugerahkan, ini juga bagian yang penting. Hati-hati dalam memaknai jaminan. Jangan kita terlalu fokus Roh Kudus memateraikan sampai kita lupa bahwa Roh Kudus juga punya pekerjaan menguduskan. Kalau Bapak Ibu Saudara terlalu fokus pada kata jaminan menerima keselamatan, tapi kita menolak proses pengudusan, kembali kepada kasusnya Mas Gren. Kalau Mas Gren berkata tetap selamat selama beriman kepada Yesus, saya sepakat dengan Mas Gren. Sekalipun dia nyolong Brompit, tetap selamat. Tapi pada akhir sebelum game over, imannya tetap harus pada Yesus. Nah problemnya nih, ketika Anda nyolong Brompit misal, terus malah makin sangar jadi bandar, terus menerus seperti itu, apa imanmu kepada Kristus itu iman yang sejati? Kalau ada orang-orang yang seperti itu, ngakunya Kristen, tapi bandar barang curian. Pertanyaannya, apakah iman Kristennya iman yang sejati? Kalau demikian, apakah imannya kepada Kristus betul-betul memperoleh jaminan keselamatan itu? Nah itu. Karena kita menolak proses pengudusan dari Roh Kudus. Jadi yang merusak segelnya bukan Allah. Yang merusak itu kita sendiri. Dengan cara menolak tuntunan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Orang-orang yang umumnya ngeyel, gak mau nurut, lama-lama gak mau percaya. Menolak Yesus. Yang penting uripku bahagia. Di sini. Di sana, gak tahu. Kesimpulannya, penerapan, mari kita memiliki cara hidup manusia baru yang terus menjaga perasaan Roh Kudus dengan cara taat, ikuti arahannya. Yang kedua, hidup bergaul dengan Roh Kudus ditandai dengan antusias bersekutu. Ibadah raya, oikos, komisi, apapun itu, metanex, komisi wanita dan seterusnya. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang bergaul dengan Roh Kudus biasanya antusias dalam bersekutu. Dan yang ketiga, mari kita menghargai jaminan keselamatan itu dengan hidup dalam pengudusan. Kalau Bapak Saudara percaya bahwa kita pasti diselamatkan, ya berikan diri untuk dikuduskan Roh Kudus setiap hari. Ikuti tuntunannya, patuhi, taati. Jangan sampai pada akhirnya iman kita menjadi iman yang dipertanyakan. Jangan-jangan kita bukan beriman kepada Tuhan. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Mari kita belajar bersama-sama untuk jadi pribadi yang tidak mendukakan Roh Kudus. Main musik boleh maju ke depan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kita katakan dari awal, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Mari setiap kita merenung bersama. Sudah kita memberi diri taat sepenuhnya pada Roh Kudus? Atau malah kita dalam keseharian berkali-kali mendukakan Roh dengan menjadi tidak taat kepadanya? Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi bersama-sama ku buka hati. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Yoto dan Bapak Iwan untuk boleh maju ke depan dan membantu pelayanan perjamuan kudus. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Biar jemaat saja katakan dengan kesungguhan. buka hati untuk jamahan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi perenungan yang mendalam bagi kami. Apakah kami menjadi pribadi-pribadi yang mendukakan Roh Kudus atau pribadi yang menyukakan Roh Kudus? Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami tidak memperhitungkan perasaan Roh Kudus. Kami ngeyel, kami bandel, memilih untuk melakukan hawa nafsu kami, memilih untuk berontak dari kebenaran yang sebenarnya itu melukai perasaan-Mu. Tapi malam hari ini izinkan kami untuk boleh mengakui kesalahan kami dan bertobat sekali lagi untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami. Khususnya malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Kami mau makan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah kami persiapkan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami mengingat kembali. Hati kami boleh terpesona dengan cinta-Mu yang di atas kayu salib mengorbankan diri demi penebusan kami, demi keselamatan kami. Maka sudah sepantasnya kami hidup berbakti kepada-Mu. Sudah sepantasnya kami hidup mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu layakkan dan kuduskan setiap kami, agar layak dan pantas ambil bagian dalam perjamuan kudus, juga hamba-hamba-Mu yang melayani, baik Pak Yoto maupun Pak Iwan, agar dipandang layak dan berkenan untuk melayani perjamuan kudus ini malam hari ini. Kami akan sambut perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berdoa, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, roti dan anggur akan dibagikan dan kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu menyembah. Ku buka hati
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi kita akan naikkan refrennya saja. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari jemaat Tuhan bersama-sama kita merenung sejenak, mengingat kembali kasih dan kebaikan Tuhan. Karena sesungguhnya kita pantas binasa karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran kita. Tetapi syukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari merenung sejenak, mengakui dosa pelanggaran kita, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam persekutuan dan penderitaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih untuk proses pengudusan yang setiap hari kami terima. Ajar kami agar semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Dan sekali lagi kami boleh berkata, kami menerima sepenuhnya segenap berkat-berkat rohani dan jasmani yang boleh kami terima melalui perjamuan kudus ini. Terjadi tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Di nama Tuhan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Nanti saya minta Ibu Asih untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mendukakan Roh Kudus, untuk selalu berjalan bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
kita akan pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap brador. Saya Laskar Kristus, siap brador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap brador. Saya Laskar Kristus, siap brador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin, latihan tamborin diliburkan karena ada acara lain. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Lalu hari Selasa dan Rabu akan ada oikos, Bapak Ibu Saudara, biasanya jam 6:30 malam. Jadi nanti akan diumumkan di grup oikos masing-masing. Jam 10 pagi bekerja sama dengan Radio Immanuel, ada program Kristal. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkannya sambil bekerja, sambil santai di rumah, itu bisa didengarkan dan bisa mendapatkan berkat banyak dari siaran tersebut. Hari Kamis ada latihan tim pujian penyembahan. Ibadah raya pertama jam 6 sore, ibadah raya kedua jam 7 malam di Maestro. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ambil bagian dalam pelayanan, harap mempersiapkan diri. Lalu hari Sabtu, ibadah Metanex jam 5:30 di Maestro. Dan hari Minggu kita akan bertemu lagi di ibadah raya jam 8 pagi di Solotex University dan jam 5 sore di Grand Soba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak, ada tambahan? Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa ada beberapa hal yang saya rindu sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, besok malam menjadi rapat perdana panitia inti dari panitia Natal. Tadi pagi sudah saya umumkan di ibadah pagi, ketuanya tahun ini adalah Mas Adi Grand. Itu hasil pembicaraan kemarin ketika rapat evaluasi panitia ibadah Padang. Betul ya Pak Daniel Kris ya. Kemudian Mas Grand kami minta tolong untuk menjadi ketua panitia. Seharusnya dari bulan kemarin kita rapat, tapi karena saya fokus ngurusin yang ruko itu akhirnya mundur. Nah, saya berpikir tidak bijaksana kalau kita tidak segera memulai, karena tentu Natal ini perlu dipersiapkan juga. Jadi besok Senin 6:30 akan ada rapat panitia Natal, panitia inti dulu, dan nanti nama-namanya yang akan menjadi panitia inti akan diundang ke grup oleh Mas Grand. Baru nanti rapat besok malam akan menentukan kepanitiaan yang menyeluruhnya. Jadi besok malam mungkin tidak terlalu banyak yang akan rapat, baru nanti setelah besok malam akan dikompliti nama-namanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ya, karena kita tahun ini mungkin Natalnya mungkin juga tidak terlalu yang menghebohkan bagaimana, karena kita juga sedang bergumul terkait tempat ibadah. Ya, kita juga perlu dana untuk mempersiapkan tempat ibadah. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan lupa nanti Mas Grand, besok kita rapat. Nanti malam kita akan undang beberapa nama panitia inti ke grup ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.
Segala hormat, puji, syukur kami haturkan di hadapan Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Malam hari ini kami beroleh pengharapan, sukacita, damai, sejahtera lewat puji-pujian, lewat setiap rangkaian ibadah yang boleh kami lalui. Juga firman Tuhan yang terus mengajar kami semakin serupa seperti Kristus, menjadi pribadi yang hati-hati sekali dalam menjaga perasaan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rohani ini. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya berkat-berkat yang indah dan istimewa, yang luar biasa Tuhan curahkan bagi kami. Berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam pekerjaan kami, berkat dalam kesehatan kami. Tetap sehat, tetap baik, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Berkat untuk pendidikan anak-anak kami, agar mereka punya pendidikan yang layak, bahkan berkualitas, berprestasi. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan tantangan kehidupan yang sedang kami alami, sedang kami lalui. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu, pertolongan-Mu tepat waktu akan terjadi. Menolong kami, membela kami, mujizat-Mu terjadi. Khususnya pergumulan kami bersama Tuhan tentang tempat ibadah kami. Baik ruko yang kami sewa untuk 2 tahun, maupun juga untuk rencana pembelian tanah atau bangunan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membuka pintu ini, Tuhan yang memungkinkan segala sesuatunya terjadi. Oleh karena itu kami tenang, kami percaya bahwa Allah yang bersama dengan kami adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, berdoa kiranya Tuhan menolong supaya ruko bisa segera kami pakai, perizinan segala bentuk surat dan berkas dokumen semua bisa selesai dan semuanya baik, izin keluar, izin boleh terbit, kami boleh gunakan tempat itu untuk beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Juga untuk rencana sepekan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rapat panitia Natal, ibadah komisi wanita, ibadah oikos, ibadah komisi remaja pemuda, komisi anak, semua aktivitas selama sepekan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan boleh dipakai untuk melayani setiap jiwa-jiwa dan semakin mempermuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kami. Pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan berkati, hidupnya semakin hari semakin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar untuk hormat dan kemuliaan-Mu, memberkati semakin banyak jiwa, menjangkau semakin banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Tuhan menjaga dan menyertai, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan, agar kami tiba di rumah dengan selamat dan bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang, biarlah kami belum bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita dengan iman mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima sepenuhnya berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
Yesus memberkati.